Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sef Endriani. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya bertugas di SD Negeri 130 Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi juga suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah saat anak melakukan pelanggaran, kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebagai guru sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dalam restitusi, guru harus memahami alasan siswa melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Menanyakan keyakinan. Melalui restitusi, ketika berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Berikut contoh penerapan restitusi dalam pembelajaran. Kasus pertama, Nurul dihina teman-teman sekelasnya karena mendapat nilai jelek. Karena tidak terima dengan hinaan teman sekelasnya, Nurul marah-marah di kelas hingga memukul meja. Apa kabar Nurul? Baik, Bu. Tadi Ibu lihat kamu marah-marah di kelas. Boleh Ibu tahu kenapa? Iya, Bu. Tadi saya diejek sama teman-teman karena saya mendapat nilai rendah. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah di kelas. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pasti juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap teman yang mengejek kamu? Saya marah-marah, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu karena ada alasannya ya? Iyalah, Bu. Saya kan diejek sama teman-teman di kelas ya. Saya marah lah, Bu. Ya wajarlah kamu merasa marah jika kamu diejek teman-teman. Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Kamu tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah-marah di kelas itu. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Menurut kamu, saling menghargai itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Jadi, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf dengan teman-teman di kelas. Dan saya akan lebih sabar bila diejek teman. Oh, bagus. Baiklah kalau begitu, kita sepakat ya. Oke, silahkan kembali ke kelas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, kelas 4C. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Dwi agar dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman. Terima kasih, Bu Dwi.
Contoh penerapan restitusi dalam pembelajaran kasus kedua. Daryl dan Ryan berkelahi pada jam istirahat. Mereka saling mengejek dengan suara yang lantang hingga terdengar ke ruangan majelis guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ryan, Daryl? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi Ibu lihat kalian berkelahi pada jam istirahat. Boleh Ibu tahu kenapa? Iya, Bu. Tadi si Daryl mengejek nama bapak saya, Bu. Benar itu, Daryl? Benar, Bu. Ryan tadi dia tadi menolak saya, Bu. Benar itu, Ryan? Benar, Bu. Oh, begitu. Ya wajarlah kalau kalian marah karena kalian berdua merasa kesal ya. Jika Ibu di posisi Ryan dan Daryl, pasti Ibu melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang Ryan lakukan terhadap Daryl? Saya marah, Bu, karena Daryl mengejek nama bapak saya. Saya ejek aja balik, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan Daryl terhadap Ryan? Saya kesal, dia mendorong saya pas masuk kelas, Bu. Saya ejek saja nama bapaknya. Oh, begitu. Wajarlah kalau kalian berkelahi karena sama-sama kesal ya. Tapi Ibu sangat menghargai tindakan kalian berdua. Kalian tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba pikirkan tindakan kalian yang marah-marah sambil mengejek itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Menurut kamu, Ryan, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai antar teman, Bu. Menurut Daryl, itu saling menghargai itu penting tidak untuk Daryl? Penting, Bu. Jadi keyakinan kelas apa yang harus Daryl dan Ryan lakukan pada saat marah? Lebih Lebih sabar, sabar, Bu. Bu. Mantap. Apa yang Daryl dan Ryan berdua bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bersedia, Bu. Bu. Apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan lebih sabar jika diejek teman, dan saya akan meminta maaf dengan Daryl, Bu, karena mendorong Daryl terlebih dahulu. Saya juga akan lebih sabar dan tidak akan membalas jika teman saya berbuat jahat. Saya akan melapor ke guru jika ada yang jahat dengan saya. Baik, bagus. Berarti kita sudah sepakat ya? Iya, Bu. Karena masalah ini sudah selesai, Daryl sama Ryan boleh kembali ke kelas. Iya, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Abrilian Rado, kelas 4C. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Dwi. Saya jadi berani mengakui kesalahan karena saya mendorong teman saya. Saya sadar sudah melanggar keyakinan kelas dan saya berjanji akan menghargai teman berdasarkan keyakinan kelas itu. Terima kasih, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryl Frazio. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Dewi. Saya jadi sadar saya harus lebih sabar ketika ada teman yang berbuat jahat kepada saya. Saya tidak akan membalasnya dengan kejahatan, juga sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih, Bu Dewi.